renungan kita hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku pada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saudara, bahwa kitab Galatia ini tema intinya adalah kemerdekaan Kristen atau kemerdekaan Kristen dalam anugerah Tuhan. Ini adalah Paulus ingin menjelaskan siapapun yang percaya kepada Kristus, menerima pengampunan dosa, dia mengalami kemerdekaan dari Kristus itu sendiri. Pengampunan dosa dari Kristus. Dan kemudian kita juga tahu bahwa Kekristenan berkembang dalam dunia Yahudi, dalam dunia Judaisme yang menekankan pada hukum. Sebenarnya dari perjanjian lama kita semua tahu bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah Tuhan, kemerdekaan itu adalah di dalam anugerah Tuhan, bukan di dalam kemampuan kita sendiri atau kemampuan manusia. Namun terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran tersebut, dan inilah yang mempengaruhi jemaat di Galatia. Yang pertama-tama yang kita ingin bahas adalah bagaimana seharusnya hamba Tuhan, bagaimana seharusnya kita yang melayani ketika menghadapi persoalan seperti yang dihadapi Paulus, di mana jemaat yang dilayaninya menghadapi pengaruh-pengaruh yang tidak benar, atau ada orang-orang yang berniat tidak baik, atau disebutnya saudara-saudara palsu, yang ingin mengalihkan jemaat yang sudah dilayani oleh Paulus itu dari Injil kepada Injil yang lain. Dan kita akan melihat 3 hal penting yang perlu kita pelajari bagaimana ketika kita melayani atau menghadapi persoalan dalam jemaat untuk bisa menguatkan jemaat. Yang pertama adalah Paulus menjelaskan siapa dirinya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah rasul. Memang rasul adalah yang berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Dan mungkin itu bisa dicela oleh banyak orang karena Paulus bukan murid Tuhan Yesus. Tetapi Paulus bertobat dalam perjumpaan langsung dengan Yesus. Maka dia adalah rasul yang ditambahkan kemudian. Jadi jelas sekali pelayanan-pelayanan Paulus juga menunjukkan kerasulannya. Dan Paulus adalah rasul untuk orang bukan Yahudi. Dia melayani tempat-tempat di mana murid-murid Tuhan Yesus belum melayani. Jadi dia membangun jemaat-jemaat Kristen berdasarkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan Barnabas dan teman-teman lain. Dia pergi untuk membangun pelayanan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itulah bukti pelayanannya, bukti kerasulannya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sebuah pelayanan, sebuah gereja di mana menghadapi ajaran-ajaran yang tidak benar, maka mereka yang ingin berbicara, ingin melayaninya, harusnya juga membuktikan terlebih dahulu pelayanan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian maka kita memiliki sebuah otoritas. Yang kedua adalah selain dari pelayanannya, tapi kita juga harus melihat kepada di sini motivasinya. Kalau kita melihat motivasi Paulus adalah yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Paulus bukan ingin memberitakan dirinya, tetapi dia ingin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi sebelumnya, kalau kita ingin melihat motivasi dari Paulus itu, kita juga melihat beritanya. Artinya adalah setidaknya untuk kita bisa memperbaiki sebuah jemaat yang tidak benar dalam pengajaran, kita mesti memiliki 3 hal. Seperti kata Paulus, atau seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Galatia ini adalah yang pertama itu kita harus membuktikan diri dalam pelayanan kita. Dan dikatakan jelas bagaimana Paulus adalah rasul dan juga melayani bagi orang-orang bukan Yahudi. Kemudian yang kedua juga dengan jelas bahwa Paulus itu memiliki berita yang jelas.
Dia bukan saja seorang yang memahami Taurat, tapi dia seorang yang berjumpa langsung dengan Yesus. Jadi pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu dialami secara langsung. Sehingga dengan demikian dia memahami berita Injil dengan jelas. Dan ketika dia mengatakan berita yang disampaikan beberapa orang yang masuk kepada jemaat Galatia mengajar yang tidak benar, Paulus sangat tahu bahwa itu adalah tidak benar. Jadi saya katakan bahwa selain dari pelayanan, kita juga harus memiliki berita. Jadi pemahaman atas berita yang benar itu sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah tadi saya katakan motivasi. Motivasi kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari nama diri, untuk kemuliaan diri. Sehingga dengan demikian kita bisa mempersatukan jemaat, memelihara jemaat juga. Dan juga hubungan dengan jemaat-jemaat lain bisa terjadi kalau kita melangkah ini. Jadi sekali lagi, setelah dikasih oleh Kristus, pertentangan, persoalan antar jemaat, dan juga menumbuhkan kehidupan jemaat menjadi dewasa. Seperti tiga hal ini kita pelajari dari Paulus sangat penting. Yaitu yang pertama, buktikanlah pelayanan kita dengan secara sungguh-sungguh supaya menjadi teladan. Yang kedua, ketahuilah, pahamilah berita yang kita ingin sampaikan kepada orang lain, yaitu berita tentang Injil yang benar. Yang ketiga, milikilah motivasi yang tulus, supaya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk kepentingan diri, kemegahan diri, dan juga bukan untuk nama diri kita, tapi bagi kemuliaan Tuhan.